Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tahukah Anda bahwa salah satu untuk meraih kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana nanti para malaikat akan menyambut orang-orang yang seperti ini, sampai para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kamu atas kesabaran. Jadi para malaikat pun menyambut kedatangan kita dan memberikan selamat kepada kita. Lalu seperti apa kok? Apa sih amalan-amalannya sampai para malaikat menyambut dan bahkan memberikan selamat kepada orang-orang ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dalam surah Ar-Ra'du, surah ke-13, ayatnya 22, 23, dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ati ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu manfaat kepada kita. Apa manfaatnya? Yang pertama, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang pertama, sabar dikarenakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar disandingkan dengan ridho. Berarti sabar bukan dikarenakan manusia, atau bukan dikarenakan materi, bukan dikarenakan jabatan, akan tetapi sabar untuk meraih kesuksesan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara dengan ridho, berarti baik buruknya yang Allah berikan kepada kita, ya harus kita terima. Ridho itu suka. Kita ridho ke seseorang, berarti kita suka kepada seseorang, apapun bentuk yang dia kasih kepada kita. Sama halnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita apapun itu, sehingga kita sabar. Sabar dikarenakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dari Allah sebuah keridhaan. Mungkin selama ini kita mencari apapun itu yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sabar bukan dikarenakan materi, bukan dikarenakan manusia, bukan dikarenakan jabatan, tetapi dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu paling tinggi. Di bawahnya mengharapkan surga, terus mengharapkan jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang pertama, sabar dikarenakan meraih keridhaan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Salat ini adalah tiangnya agama. Kalau kita perhatikan Al-Quran,
Salat adalah zikir yang paling besar. Berarti kalau nggak salat, mau sabar, mau zakat, mau apapun itu bentuknya, ya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menghubungkan amaliyah kita atau ibadah-ibadah kita yang lain adalah salat. Kalau sudah salatnya benar, insya Allah yang lain pun akan ikut. Ya, kita coba pikirkan misalkan bagaimana seseorang dia aktif mengkaji Al-Quran, aktif sedekah, aktif berbuat baik kepada manusia, tetapi salat enggak. Enggak benar juga. Justru dengan adanya salat itu sehingga amal ibadahnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia mengkaji Al-Quran, mau dia sedekah, mau dia infak berbuat baik kepada manusia. Jadi makin meningkat dengan adanya salat. Lalu apalagi wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Mengeluarkan infak itu lebih kepada belanja. Lebih kepada zatnya ataupun rezekinya. Ya, cobalah misalkan kalau kita masak di rumah gitu ya, diperbanyak masaknya, maka kita berikan kepada tetangga. Bukankah kata Rasulullah, ketika kamu memasak, maka banyakkan masakan kamu, banyakin kuahnya sampai 3 kali itu kata Rasulullah. Maka berikanlah kepada tetangga kamu. Maka inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sebuah kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sabar, juga sholat, terus kita mengeluarkan ataupun memberikan nafkah, belanja kepada siapa? Yang paling pertama adalah orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil." Ada 5. Dan yang paling pertama adalah orang tua. Wabil walidain wal aqrabin kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin fakir miskin, dan ibnu sabil orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Lalu setelah itu kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi ada orang yang ketika dijahati atau dipanggil panggilan buruk atau dijeleki gitu kan, atau dicemoohi gitu kan, dicari kesalahannya, justru dia berbuat baik kepada manusia. Justru dia anggap baik kepada orang-orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Nah, inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau pergi ke Taif, misalkan, memang sudah Rasulullah itu pergi ke Taif sehingga dia ingin mencari kesejukan atau mencari kenyamanan, mencari teman gitu kan, sehingga apa respon orang-orang Taif? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, bahkan dilempari sampai terompahnya berdarah. Kenapa? Karena dia enggak mendapatkan sebuah kenyamanan ataupun sebuah teman dari orang-orang Taif. Justru apa kata Rasulullah SAW ketika malaikat Jabal turun kepadanya? Justru dia mendoakan orang-orang kota Taif. Apa doanya? Asa ayyakhruja min sulbihim ayya'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang beribadah kepada Allah dan tidak ada orang yang menyentuhkannya. Nah, inilah kemudian kata Rasulullah SAW, awalnya dicaci, dimaki, dan bahkan dilempari, tetapi justru Rasulullah SAW mendoakan. Masya Allah. Nah, inilah contoh yang terbaik yang harus kita ambil untuk meraih kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum 'uqbad dar, dan orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Maka akhir hayatnya baik di hadapan Allah, husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Yang pertama, sabar untuk meraih keridhaan Allah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, mengeluarkan infaknya, memberikan nafkah secara baik, secara sir dan secara alaniyah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan juga menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada 4 cara. Lalu bukan hanya
wafatnya baik, tetapi Allah sediakan kepada mereka jannatun adn, yaitu surga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai waman salaha min abih dan abaihim, dan orang-orang yang baik kepada orang tuanya dan istri-istrinya dan keturunannya, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada keturunannya, ayah-ayahnya, bapak-bapaknya, dan istri-istrinya, dan keturunannya. Dan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang seperti ini. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut dengan baik orang-orang yang seperti ini. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah turunkan malaikat untuk menyambut mereka. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maka inilah pentingnya kesabaran. Sabar di dalam menggapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu nggak mudah, tetapi itulah tantangan kita. Karena kalau nggak ada tantangan, ya kalau semuanya mudah juga nggak bisa. Karena untuk melihat bagaimana ketetapan, keistiqomahan di dalam seseorang, maka harus didatangkan dulu apa ujiannya, ada keberatan, kesusahan, ujian, cobaan, musibah semuanya. Kalau dia tetap istiqomah, Masya Allah, maka sudah melewati rintangan-rintangan yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sabar mencari keridhaan Allah, salat, mengeluarkan infak secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, juga dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Dengan 4 cara ini Allah sediakan surga, dan Allah baikkan itu keturunannya, yaitu bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan keturunannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan malaikat untuk menyambut orang-orang yang seperti ini, dan Allah sudahi kesudahan mereka dengan kesudahan yang baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.